Oke, kita lanjut materi kita berikut ya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan ada dua hal mengenai bentuk-bentuk pelayanan pastoral, pelayanan mimbar dan perkunjungan. Dan selanjutnya ini saya akan berbicara mengenai disiplin gereja. Jadi disiplin gereja itu adalah teguran yang dikenakan kepada setiap anggota jemaat yang bersalah. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, di situ berkata, "Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah." Perlu diperhatikan bahwa disiplin yang diberikan kepada anggota jemaat yang bersalah itu bukan sebagai pembalasan dendam, melainkan sebagai tanda kasih, dengan tujuan untuk memimpin orang yang bersalah itu kepada jalan yang benar. Disiplin yang keras seperti pemberian sanksi atau dalam tanda petik ya, hukuman tertentu itu hanya dalam situasi darurat. Apabila orang yang bersalah tidak mau bertobat setelah berkali-kali diberikan teguran. Nah, ada beberapa faktor yang menunjang pelaksanaan disiplin yang efektif, antara lain itu peraturan jelas dan terinci, lalu kemudian peraturan itu harus dituliskan dan dijelaskan, lalu harus dihindari segala bentuk diskriminasi dan kecenderungan memihak. Ini terkadang terjadi dalam jemaat. Kalau anak pendeta, anak gembala yang bersalah, itu tidak dikenakan disiplin. Sementara kalau anak-anak anggota jemaat, anak-anak jemaat yang lainnya bersalah, dikenakan disiplin. Kalau ada anak majelis yang punya kedekatan emosional yang bagus dengan gembalanya, itu tidak dikenakan disiplin ketika anaknya bersalah. Tetapi kalau ada anak anggota jemaat yang lain, itu kemudian dikenakan disiplin ketika dia bersalah. Jadi ada bentuk diskriminasi terjadi. Nah, ini harus dihindari segala bentuk diskriminasi dan kecenderungan memihak. Dan sanksi keras itu hanya dikenakan sebagai kelanjutan dari sanksi lunak, misalnya teguran atau peringatan. Dan harus diingat di sini bahwa disiplin ini bukanlah berarti hukuman semata-mata, tetapi disiplin ini merupakan metode yang positif untuk mendidik orang yang percaya dan membentuk tabiat mereka supaya menyerupai Kristus. Nah, kita melihat kenapa disiplin gereja ini sukar untuk dilaksanakan. Ada beberapa penyebabnya. Pertama itu karena tenggang rasa yang terlalu tinggi untuk menghormati orang lain dan tidak mau menyakiti orang lain atau mempermalukan orang lain. Lalu yang kedua, mungkin karena belum pernah merenungkan dengan sungguh-sungguh betapa pentingnya disiplin itu. Karena itu, kita merasa sukar dan merasa terlalu sombong kalau mempergunakan hak istimewa yang sudah Allah berikan untuk melaksanakan disiplin ini. Lalu yang terakhir, mungkin karena merasa takut kalau nanti kita dituduh menghakimi sesama saudara seiman, dan kita menganggap bahwa itu adalah urusan Allah sendiri untuk mengaturnya. Adapun yang menjadi tujuan disiplin gereja, yang pertama adalah agar orang yang bersalah ini dilepaskan dari kesalahannya dan dibawa kembali ke jalan yang benar. Lalu yang kedua, untuk memelihara tata tertib, menjaga kesucian jemaat, dengan demikian mempersiapkan jemaat untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Lalu tujuan yang ketiga adalah agar jemaat tetap menjadi alat Tuhan yang dipakai untuk melakukan pekerjaannya di dunia. Lalu yang keempat, supaya orang-orang menaruh kepercayaan kepada jemaat dan orang luar yang memperhatikan itu akan menghargai jemaat yang suci itu. Lalu yang kelima, supaya jemaat Tuhan dihargai sebagai jemaat yang suci dan ditinggikan dalam dunia. Yang paling terakhir dari disiplin gereja yang saya mau sampaikan adalah prinsip-prinsip Alkitab dalam melakukan disiplin gereja. Ini mengacu dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Yang pertama, anggota jemaat yang berbuat dosa, berbuat salah itu harus ditegur di bawah 4 mata, ayat 15 bagian B. Jadi cara pertama melakukan disiplin gereja adalah memberikan teguran atau memberikan nasihat itu secara pribadi. Jangan sekali-sekali membawa orang lain terus ikut campur tangan, orang lain itu untuk ikut campur tangan sehingga persoalan itu bisa menjadi lebih besar dan lebih sulit lagi.
Jadi kita harus menegur, menasihatinya dengan roh yang lemah lembut, dengan segala kesabaran dan pengajaran, dengan tujuan agar dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, prinsip yang kedua, jika teguran yang pertama yang dilakukan secara pribadi itu tidak didengar, dia harus ditegur di hadapan seorang saksi. Itu ada dalam ayat 16. Jadi jangan datang dengan rombongan yang jumlahnya besar, cukup 2 atau 3 orang saja. Jadi jangan membuat saudaramu yang bersalah itu menjadi kaget dan malu. Lalu yang ketiga, jika teguran yang kedua yang dilakukan di hadapan seorang saksi kemudian tidak didengar, dia harus dibawa kepada jemaat. Ayat 17 bagian A. Jadi dengan cara pendekatan yang ketiga ini, kita terus menasihati dia dengan penuh cinta kasih, dengan tujuan agar dia bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Lalu prinsip yang keempat adalah, jika dia tidak mau mendengarkan jemaat, firman Tuhan katakan begini, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ayat 17 bagian B. Namun yang perlu diperhatikan, yang perlu diingat di sini adalah tujuan dari setiap disiplin yang diadakan dalam jemaat itu adalah untuk membawa orang yang bersalah itu kembali kepada pertobatan, kembali kepada jalan yang benar. Oke, sampai di sini penjelasan saya singkat mengenai disiplin gereja. Kita bertemu dalam penjelasan berikutnya, dan itu yang menjadi materi terakhir dari di semester ini, dan saya akan membahas mengenai tugas dan tanggung jawab seorang gembala jemaat. Sekian dan terima kasih.